Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya pada hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, hari ini Pak Heri mau menjelaskan tentang atmosfer, di mana ditambahkan oleh pekerjaan Pak Heri tambahan yaitu observasi PMM untuk kurikulum Merdeka. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Wowo Permana MPD yang telah hadir di kelas untuk melakukan observasi PMM. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan masuk kepada materi mengenai perubahan iklim. Pernahkah kalian sadari ada perubahan iklim di bumi kita? Pernah ya? Paling kita sadari atau berdampak khususnya di minggu-minggu ini adalah tentang terjadinya banjir di wilayah Demak. Ini paling heboh dan paling hit ya pada minggu-minggu ini. Di mana Demak yang kita ketahui terjadi banjir yang disebabkan hujan deras, lalu tanggulnya jebol. Tanggulnya jebol lalu berdampak kepada warga-warga yang ada di sekitar tanggul tersebut atau wilayah Demak. Di sini ada video yang kita bisa lihat bersama tentang mengenai rusaknya tanggul jebol di wilayah Demak. Kita simak nih ya. Ini salah satu contoh perubahan iklim. Kerusakan tanggul jebol nih ya. Sudah tinggal satu kecamatan yang masih eksis, belum ada airnya. Semuanya sewilayah Kota Demak sudah terdampak. Kamu bisa amati bagaimana dampak dari suatu perubahan iklim yang terjadi pada bulan Februari sampai Maret tahun 2024. Ini real ya. Daerah Demak seluruhnya tenggelam oleh air. Kami terus terang sudah putus asa kalau sampai tanggul Sungai Lusi, Desa Bugil, Kecamatan Glodong, Kabupaten Grobogan itu tidak segera tertutup, maka Demak akan tenggelam, benar-benar akan tenggelam. Nah, ini prosesnya nih di awal-awalnya ya. Hujan deras yang terus terjadi di wilayah Demak menyebabkan Sungai Lusi meluap dan merusak tanggul. Tanggul itu adalah penahan di sekitar bantaran-bantaran sungai ya, kanan kirinya. Nah, jadi ini hampir seluruh Demak nih. Ini menurut BMKG ya, pakar dari Badan Klimatologi Geofisika ya. Kebanyakan banjir itu dari mana? Kan tanggul jebol satu persatu kan. Pasti ada sesuatu kan, ada intensitas yang begitu deras, ekstrim, nggak bisa nampung. Ya kita juga kaget gitu. Oh ternyata bisa orisinil ya, dia dibentuk begitu saja gitu di Jawa itu langsung tiba-tiba hujannya tinggi di situ gitu. Jadi bukan ya, jadi beda ya. Sekolah itu langsung memanjang dengan intensitas tinggi. Beda dengan perjalanan hujan biasa. Ini bagaimana wilayah Demak mengalami intensitas hujan yang sangat tinggi sehingga merusak tanggul jebol. Nah, kamu bisa perhatikan ini juga disebabkan oleh apa? Perubahan iklim. Kita kembali kepada materi. Oke. Nah, apa saja yang menyebabkan perubahan iklim? Adanya La Nina dan El Nino. Indonesia kita bulan Maret juga akan mengalami yang namanya panas berkepanjangan. Menurut data BMKG, Indonesia akan mengalami panas berkepanjangan dan suhu tinggi.
Kalau sudah mengalami suhu tinggi, ada kemungkinan terjadinya kebakaran, kekeringan, ya kan? Angin kencang dan sebagainya. Yang menyebabkan apa? Terjadinya perubahan-perubahan khususnya hortikultur, tanaman-tanaman kebutuhan pokok manusia. Jadi dampaknya dari perubahan iklim ini sangat-sangat luas. Ya, sangat-sangat luas. Nah, ini perubahan iklim. Bisa nggak perubahan iklim ini bisa mengglobal, mendunia? Bisa banget. Ya, bisa banget mengalami perubahan secara mengglobal. Ya, dingin banget, panas banget. Kayak kemarin tuh bulan-bulan awal-awal puasa ya, kayaknya kok cuaca Tangerang rasa-rasa puncak, ya kan? Kamu bisa merhatikan tuh, kok Tangerang rasanya dingin banget. Mandi jam 5 udah kayak menggigil. Brrrr, ya tuh. Nah, kayak strom 5 watt ya, dinginnya. Aduh. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada video juga nih tentang perubahan iklim. Nah, kita simak perubahan iklim secara mengglobal atau mendunia. Disimak dulu ya. Menunjukkan pertanda jelas bahwa polutan yang dilepaskan Ini dari Kompas ya, sangat terpercaya. Namun, panas atau peningkatan suhu hanya salah satu cara di mana bumi memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Terumbu karang mati, badai nor'easter yang lebih intens, hingga asap kebakaran hutan yang menghimpit sebagian besar Amerika Utara pada musim panas ini menjadi beberapa sinyal lain dari penderitaan iklim. Lebih lengkapnya, berikut sederet peristiwa terbaru yang menunjukkan perubahan iklim memasuki wilayah yang belum dikenal manusia sebelumnya. Oleh kombinasi emisi gas rumah kaca dan pembentukan El Nino. Data terbaru dari Copernicus Climate Change Service mendokumentasi suhu laut yang luar biasa. Para ilmuwan mengamati bahwa es laut Antartika telah menyusut ke level terendah yang pernah ada. Modul aja semuanya. Berdasarkan Sampai data LKP. Oke, sudah ya. Saya rasa sudah cukup. Dari 2 video itu kita mau mencari nih. Itu kan ada masalah tuh ya di perubahan iklim ya. Kita nonton dari Demak, terus dari liputan Kompas secara internasional. Kan ada permasalahan tentang perubahan iklim. Silakan Anda buat kelompok 6 orang per kelompok. Lalu carilah analisis atau jawaban dari soal-soal yang akan Peri bikin. Ya, Peri udah siapkan soal-soal, 5 soal untuk kamu diskusikan dari pemaparan video dan masalah kita. Masalah utama kita adalah perubahan iklim. Silakan bentuk kelompoknya dulu. Ya, bentuk kelompok di kertas. Jawab soal-soal ini. Di kertas biasa nggak apa-apa. Oke? Ya, duduknya per kelompok dulu. Duduknya yang enak dulu per kelompok. Jawab soal-soal ini dari pemaparan kedua video itu. Ya. Boleh mencari melalui internet atau searching di Google sebagai media atau sumber informasi yang dapat kamu gunakan untuk memahami mengenai jawaban tersebut. Ya, didiskusikan. Kalau tidak paham boleh tanya-tanya di spill. Pakai soal nggak usah, langsung aja dijawab ya dari topik itu. Mengenai perubahan iklim atau sebagainya kamu jawab aja. Faktornya menggunakan bahan fosil satu. Boleh lihat di internet kok ya, boleh dicari-cari ya, dilihat aja di internet nggak apa-apa. Udah modern kok ya. Pak. Iyalah, aku kan orangnya praktis ya. Dibagi tugas, ada 5 soal biar cepat dibagi tugas. Per anak 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya nanti kamu tulis ini kelompok 1.
Kelompok, ya tulis aja satu. Kelompok 2 ya, tulisnya ya. Tulis gosang. Boleh di kertas apa aja. Pencegahan. Bisa meningkatkan soal. Sebut. Bisa. Gak usah komplit banget, garis besar aja. Yang intinya aja kan. Jadi dibantu temennya. Hah? Nah, AC juga termasuk, kulkas ya. Itu udah dijawab belum? Udah ada jawaban juga. Oh, tinggal tulis dong. Ya. Bisa. Jangan bengong-bengong, siapin jawabannya biar nanti kita cari, kita bahas lagi. Perwakilannya nomor 1. Mau ditulis apa mau disebutkan aja? Tulis aja ya, biar enak ya. Ya. 4. Nah, nih kelompok 4 ngejawab nomor 1 nih ya. Hasil dari diskusi dari kelompok 4 nomor 1-nya. Nanti nomor 3. Nanti kita diskus lagi ya. Ini nomor 3. Spidol. Nomor 5. Oke. Oke, nomor 3 tolong ditulis. Ini dari kelompok 3, namanya siapa? Siapa? Mau? Rehan. Nomor 5 boleh yang udah duluan. Ayo. Nama siapa nama? Haila Naya. Ada lagu Malaysia Haila tuh. Sambil menunggu, Pak Heri bacakan ya. Dari kelompok yang sudah maju, nomor 1, ini dari kelompok siapa tadi? Kelompok 4. Kelompok 4 nomor 1 mengatakan apa? Faktor yang mempengaruhi perubahan iklim. Disimak dulu, disimak. Yang pertama adalah emisi gas rumah kaca, karbon dioksida, CH4 dan NO2. Nah, selanjutnya deforestasi atau penggundulan hutan secara besar-besaran. Nah, kira ini jadi faktor yang menyebabkan terjadinya pengaruh dari perubahan iklim. Terus polusi yang disebabkan oleh manusia, aktivitas manusia. Mungkin contohnya yaitu AC, parfum ya kan, kulkas, itu juga akan mempengaruhi ya. Dua dari kelompok berapa ini? Kelompok 1. Kita simpulkan ya. Ini ada perubahan, ini dampak perubahan iklim di bumi. Yang pertama itu yang A, kenaikan batasan air laut. Jadi air laut itu lebih banyak ya. Disebabkan kenapa air laut lebih banyak? Iya, es di kutub mencair. Nah, betul banget tuh ya. Jadi air lautnya naik. Pemanasan suhu bumi. Nah, suhu bumi naik disebabkan kenapa? Karena adanya perubahan iklim. Yang Indonesia contohnya tadinya 25 sampai 30, sekarang Indonesia bisa sampai 38, 36. Serat karbon dioksida CO2 atmosfer melalui proses fotosintesis dan menyimpan dalam biomasa tumbuhan dan tanah. Nah, ini jadi adanya peran penting dalam perubahan iklim. Kelompok 5. Wah, ini lumayan nih. Udah. Tulisannya rada-rada susah dibaca. Udah, kamu bacain aja yang kenceng. Tolong dibacakan nomor 4 nih, jawabannya nih dari kelompok 5. Dibacakan. Perubahan luas hutan dapat mengurangi pendapatan masyarakat
bergantung pada hutan, mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan mereka. Bagi pemerintah, perubahan ini dapat berdampak pada pendapatan dan menimbulkan biaya restorasi lingkungan yang besar. Oke, bagus banget ya. Silakan duduk. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok berapa tadi yang jawab nomor 5? Kelompok 2. Kelompok 2. Nih ada 4 solusi ya. 4 solusi. Katanya biar nggak mengalami pencegahannya gimana sih? Pertama, hemat energi. Yang kedua, menggunakan transportasi umum. Berjalan kaki atau bersepeda. Jadi hasil dari diskusi kamu, ada nggak yang mau tambahin lagi? Apa kira-kira kesimpulan bersama? Kesimpulan diskusi ini apa ini kira-kira? Boleh nggak ada yang mewakili kesimpulannya? Apa nih kira-kira kesimpulan kita? Perubahan adalah fenomena alam yang Selanjutnya dampak dari perubahan iklim apa? Iya. Sampai kesimpulannya ya, penarikan kesimpulan ini. Jadi semoga bisa dipahami bersama bahwa pada materi perubahan iklim ini kita memahami adanya perubahan iklim, jelas ya? Saya rasa materi perubahan iklim, atmosfer pada pertemuan hari ini sudah cukup. Semoga dapat memberi manfaat dan kita dapat menjaga bumi kita. Bumi tempat kita berpijak, tempat kita hidup, dan tempat kita bergenerasi berikutnya. Ya kan, nikah sama Yayang Beb. Amin ya. Oke, terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Goodbye ya. Assalamualaikum. Kita perhatian sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur untuk yang kedua kali ya di kelas 10-3 ini. Waktu kemarin ketika pembelajaran dengan Ibu Asri dan sekarang dengan Pak Heri ya, dan ternyata kalian benar-benar luar biasa ya, berbagai pelajaran pun kalian bisa ikuti, dan mudah-mudahan ini sebagai suatu bukti bahwa kalian kelas 10-3 ini adalah senantiasa ingin memperoleh ilmu ya, pengetahuan, dan tentu yang bermanfaat buat diri kalian dan juga buat orang lain ya. Maka untuk itu kita berikan apresiasi untuk anak 10-3 ini ya. Nah, harapan Bapak ke depan lebih banyak lagi yang terlibat ya. Jadi jangan hanya 1 atau 2 orang. Gitu. Tapi yang lain ikut aktif, ikut berperan. Saya yakin karena waktu ya, karena kita waktu, dan ini pelajarannya juga per 35 menit atau 30 menit sendirian kalau di sini, kalau di rumah sih dengan keluarganya gitu kan ya. Kemudian jelas menyampaikannya, suaranya jelas, keras, tegas, kemudian menguasai ya apa yang memang materi disampaikan. Ya untuk itu kita berikan apresiasi untuk Pak Heri ini. Semoga sukses selalu ya. Sukses selalu. Ya. Seperti biasa dari pembelajaran ini Bapak ingin tahu siapa yang berani menjawab dengan tantangan ini. Apa keuntungan buat kalian dengan mempelajari materi ini? Itu matiin aja Pak barangkali ya. Coba seorang, jangan yang terlalu sama banget gitulah, tapi kalian mengeksplor sendiri. Apa manfaat dari yang dipelajari hari ini tentang iklim ini? Ya, siapa nama sebut? Ya. Perkenalkan, saya Livia Nisha Dimas. Ya. Ya. Jawaban dari saya sendiri sih untuk menimbulkan kesadaran sih Pak. Karena Ya. kan anak muda zaman sekarang minim kesadaran. Ya. Dan juga ini kan bakal berdampak ke masa yang akan datang, ke Ya. istri kita, ke anak-anak kita. Jadi kalau misalnya nanti mau anak memberikan solusi, jadi nggak terjadi ini lagi. Oke, tepuk tangan. Jadi dia menimbulkan kesadaran, menumbuhkan kesadaran. Ya, karena kesadaran itu terkadang kalau datang dari diri sendiri susah. Tapi kalau sudah lihat peristiwa,
ya, alam terjadi. Nah, kemudian ada efek, bahkan mungkin ada keluarga atau saudara yang terjadi terimbas di sana, ya. Kenapa kelompok ini ketawa-ketawa? Kenapa? Kenapa? Coba deh jawab deh, sama kamu kan, jawab kamu. Sekarang jawab ya oleh kelompok ini. Contohkan peristiwa-peristiwa yang diakibatkan oleh iklim yang tadi dipelajari. Peristiwa yang terjadi di luar yang tadi diberikan ya. Kalau tadi kan tentang banjir di Demak gitu. Nah, sekarang di mana dan seperti apa? Peristiwa yang terjadi yang tadi sudah dijelaskan, ada pembakaran hutan, terus ada Di mana itu? Kebakaran hutan di mana? di Kanada. Terus? Ya, oke, cukup. Ya, cukup ya. Ya. Jadi anak-anak, kita harus belajar. Ya, setiap ada orang yang bicara mungkin dengan gaya yang berbeda dengan kita harus siap. Yang susah itu, ya, yang paling harus sabar itu adalah kita mendengarkan, ya, mengikuti orang lain. Karena kita punya ego, ya. Nah, jadi itu untuk ke depan loh, kalian ke depan. Kenapa? Karena perjalanan kalian masih panjang, nak, masih panjang. Ya, sejelek-jeleknya Pak Heri sudah menjadi katakanlah PNS ya, atau P3K, orang tua kalian sudah punya pekerjaan, Bapak sudah bahkan sebentar lagi pensiun. Tapi kalian kan masih panjang, masih harus belajar dari orang lain. Tidak mungkin kita belajar dari diri sendiri atau hanya dari keluarga kita, tidak mungkin. Tapi kita butuh pengalaman dari orang lain. Ya, dan itu membutuhkan kesabaran akan diri kita. Akan diri kita punya kelemahan. Di samping kelebihan kita, ingat nak, kita punya kelemahan. Setiap manusia punya kelemahan. Jadi untuk itu, nah, kalian kalau ingin mencapai sesuatu seperti yang kemarin digambarkan waktu dengan Bu Asri kan, kalian karakternya dilihat, kemudian ingin menjadi apa ke depan, Pak? Pertamanya kan yang paling besar itu apa? Dokter ya. Dokter kan besar kan, artinya banyak yang kalian beli. Kemudian mungkin ada yang teknisi atau jurusan teknik, insinyur. Kemudian mungkin kesehatan ya, selain dokter itu kan ada apoteker. Terus guru ya. Guru kemarin kecil nggak awalnya? Kecil kan? Kecil gitu kan? Kecil. Terus jadi agak besar apa tetap kecil ya? Kemarin jadi agak besar dikit ya. Tapi seperti yang Bapak pernah bilang nih, yang kelas yang ke-12 nih Pak, ke-12. Jadi saya bandingkan tiap kelas gitu. Ada juga yang memang kaitannya dengan bagaimana ke depan. Kemarin juga sama di kelas 12 ya. Tapi bayangkan oleh kalian, ketika kalian nanti ke depan berumah tangga, berkeluarga, punya anak 1, 2, mungkin anaknya 11, 12. Kemudian tidak ada guru, ya kan? Kemudian tidak ada guru kan? Karena kan kecil kan yang ingin jadi guru. Apakah kalian sanggup mengajarin anak sendiri? Gak mungkin. Tapi kalian harus terinspirasi, bukan hanya guru yang seperti Pak Heri berdiri di sini slide, bukan. Dosen juga guru. Kalau kalian jadi dokter kemudian berhasil kemudian menyampaikan ke masyarakat, ya misalnya ada sesuatu penyakit yang membahayakan, bukankah dia guru juga? Guru juga ngajarin. Jadi tergantung kitanya. Kita mau gurunya guru yang seperti ini atau tetap mau jadi guru dengan bidang ilmu yang kita masing-masing. Karena itu dibutuhkan. Kita tidak akan sanggup ngajarin anak kita sendiri. Dan mungkin kalian merasakan bagaimana kalau diajar oleh ayah ibu kalian. Bukankah nafsu terus? Bukankah marah-marah terus orang tua itu? Kalian juga akan merasakan nanti. Jadi artinya tetap kita akan membutuhkan orang lain. Guru, dan guru itu tidak mesti di kelas, di mana-mana. Nah, jadi untuk itu pelajaran hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, dan suatu saat kalian jadi guru, mengajarkan lagi kepada orang lain. Tidak mesti jadi guru karena di kelas ini, bukan, tapi berwawasan keilmuan tentang geografi ya Pak ya, tentang geografi, tentang iklim. Mungkin nanti ada yang mau masuk ke yang di Pondok Aren ini nih, kan susah banget itu ditempuhnya. Kalian tuh manfaatkan, ada di Tangerang loh kedinasan itu, ada 2 loh
di sekitar Bintaro atau Pondok Aren itu. Yang satu stan, yang satu lagi yang terkait dengan ini, cuaca. BMKG itu, Pak. BMKG, Geofisika. Geofisika ya. Geofisika. Nah, itu kalau masuk ke situ, wah udah kamu udah masa depannya, udah masuknya juga dibiayain, dan memang susah masuknya. Nanti akan mempelajari tentang iklim ini, ya. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Heri bisa bermanfaat buat kalian dan juga bermanfaat buat orang lain. Ya, terima kasih atas kerjasama yang baik, interaktif antara guru dengan siswa, kemudian antara siswa dengan siswanya karena waktu ya Pak ya. Iya betul Pak. Nah tadi kan bisa disampaikan oleh seseorang seperti tadi, kemudian bertanya, dan ditanyakan nggak, ada tambahan nggak, kan bisa begitu. Tapi karena waktunya terbatas, nah tapi coba itu tumbuh kembangkan terus ya, mengeksplor ya, tidak hanya apa yang dibahas. Nah kemudian jangan lupa juga bahwa kalau kalian punya cita-cita, bukan nanti tercapainya itu tergantung hari ini. Ingin jadi dokter, tergantung hari ini kalian. Kalau sekarang santai itu kayaknya nggak nyampe. Mau jadi insinyur, mau jadi teknisi atau teknokrat atau apapun, tergantung hari ini. Kalau kaliannya santai, nggak akan nyampe, nggak akan. Jadi kesuksesan bukan keberuntungan semata, tapi hasil kerja keras kita, proses panjang, ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa meraihnya. Tapi tergantung hari ini. Kalau hari ini rajin belajarnya, pulang ke rumah, buka-buka yang hari ini pelajari, tutup, ya. Belajar yang untuk besoknya. Pulangnya lagi, baca lagi sekilas saja, tapi tiap hari. Biasakan itu, ya. Karena perlu strategi. Keberhasilan itu perlu strategi. Tidak cukup dengan waktu banyak, nggak bisa. Tapi kita perlu strategi. Mungkin ada orang yang belajar 2 jam lebih efektif dibanding orang yang 4 jam atau 6 jam. Karena yang 2 jam itu pakai strategi. Ya bagaimana supaya ingat terus. Nah biasanya hasil penelitian kan ada. Ada anak yang belajar itu cukup sebentar, 2 jam mungkin tepat waktu. Kalau mau jam 7 belajar, mungkin dia makan di sekitar jam 5. Selesai, makan berat. Kenapa? Kalau makannya jam setengah 7, yang ngantuk lah. Nggak bisa sehebat apapun kita. Karena ada proses metabolisme. Nah, kalau yang efektif dia mungkin pegang pensil. Walaupun pelajaran apapun, bahasa oke. Sambil ditulis. Ya, sambil ditandain. Atau kasih stabilo. Jadi itu strategi namanya. Kalau dibaca begini, mungkin nempelnya cepat, hilangnya cepat. Tapi kalau kita sambil pegang pensil, diputer-puter, oh ini tentang ini ya, tentang ini. Mungkin suatu saat keluar di soal, kita ingat, oh ya pernah saya tandain dengan pensil, dilingkari, ada di halaman sekian. Yang itu kemungkinan akan lebih lama. Dan jawabannya mungkin akan lebih sempurna. Ya, jadi ingat, kesuksesan juga perlu strategi. Ya, belajar juga perlu strategi. Apapun kita perlu strategi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Heri, terima kasih anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.